Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang penghentian pengakuan. Di sini suatu entitas berhak menghentikan pengakuan atau mengeluarkan akun tersebut dari laporan bersih keuangan jika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak itu sudah beres atau sudah dilepaskan atau dibatalkan dan kadaluarsa. Dan di sini ada beberapa ketentuan di mana ketika kita melepaskan atau melunasi hutang jangka panjang kita di pertengahan jangka waktu pembayaran, maka di sini ada harga reakuisisinya dan harus membandingkan antara harga reakuisisi dengan nilai buku bersihnya. Jika harga reakuisisi itu lebih besar dibandingkan nilai buku bersihnya, maka ada rugi. Tapi kalau sepertinya harga reakuisisinya lebih kecil dibandingkan nilai buku bersih, itu maka ada untung. Nah, pada saat reakuisisi, premium atau diskon harus diamortisasi nih sampai tanggal reakuisisi tersebut. Contohnya seperti apa? Tanggal 1 Januari 2013, PT DDD menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta, suku bunganya 8%, semi-anuali dan periode jatuh temponya 4 tahun. Suku bunga pasarnya itu 10 tahun. Nah, sama seperti yang tadi bahwa kita harus menghitung present value dari si obligasi tersebut. PT nilai present value nilai nominal obligasinya berapa? Karena obligasinya 500 juta, maka ketika di present value kan kita masukkan rumus yang ini 1 dibagi 1 tambah I-nya itu suku bunga nominal obligasi itu 5% ya. Suku bunganya 5% dari mana? Dari suku bunga pasar, yaitu 10% dibagi 2, karena kan ini bunga itu dibayarkannya semi anuali 2 kali dalam setahun. Lalu dihasilkan present value-nya 338,409. Nah, selain kita menghitung present value nominal, kita juga harus menghitung present value si bunga yang harus dibayarkannya. Bunga yang dibayarkan per periodenya berapa? Per semesternya. Kita cari dengan yang 500 juta, nilai nominal obligasi dikalikan dengan suku bunga obligasinya 8%, dikali 6 per 12, dapatlah 20 juta. Dikalikan dengan rumus yang tadi ya, 1 dikurangi 1 tambah I-nya itu bunga pasar, karena semi anuali jadi dibagi 2, sehingga dapatlah 0,05 jangka waktunya karena semi anuali, jadi 4 dikali 2 ya jadi 8. Diperolehlah present value si kuponnya 129,264, sehingga jika dijumlahkan present value si obligasinya 467,683. Nah, ini merupakan tabel amortisasi yang sudah dibikin sesuai dengan perhitungan yang tadi. Di sini diasumsikan 2 tahun setelah tanggal penerbitan, yaitu tanggal 1 Januari 2014, PT DDD menarik seluruh obligasi. Ya. Jadi di sini diasumsikan, oh saya udah punya uang nih di tahun 2014, jadi saya akan melunasi obligasi saya. Biar nggak terlalu lama kan punya hutangnya. Nah, timbul nanti itu ada harga reakuisisi. Nah, di sini karena diterbitkannya itu pada suku bunganya senilai 101, maka kita dikalikan dengan si nilai nominal obligasinya, dapatlah harga reakuisisinya itu 505 juta. Nah, ini diperoleh dari suku bunga pasar. Berarti harga reakuisisinya 505 juta. Lalu nilai buku obligasinya berapa nih pada saat 2 tahun setelah tanggal penerbitan? Karena di sini diterbitkannya tahun 2012, lalu diasumsikan tahun 2014 bulan Januari udah dilunasi dengan sampai sini nih. Nah, nilai bersih si obligasinya senilai 482. Nah, kita harus bandingkan dengan harga reakuisisi yang tadi. Karena nilai reakuisisinya 505 juta, sedangkan nilai buku obligasi yang ditebusnya 482, jadi ini menghasilkan kerugian sesuai dengan ketentuan yang di awal. Senilai 22,729,753. Maka dari itu untuk jurnal pelunasan obligasi pada saat di tahun ke 2014, hutang obligasinya berkurang senilai nilai bukunya 482, lalu ada kerugian pelunasan obligasinya 22,729, dan ada pembayaran kas senilai 505 juta sesuai dengan harga reakuisisi. Lalu sini juga si kewajiban jangka panjang akan hilang jika dilepaskan.
atau diganti atau dibatalkan. Nah, kalau yang tadi kan dilunasi ya, kalau yang sekarang itu ditukarkan dengan aset yang lain. Contohnya, Bank EEM meminjamkan uang senilai 500 miliar kepada PT FFF, yang kemudian PT FFF digunakan untuk membangun apartemen. Berarti di sini si PT F mempunyai hutang kepada si bank. Jangka waktunya lama ya, senilai 500 miliar. Kita akan melihatkan perhitungan yang ini. Nah, ketika Bank BEE meminjamkan uang ke PTF, kan PTF punya pinjaman senilai 500 miliar. Kemudian si PTF tersebut menggunakan dana tersebut untuk membangun apartemen. Nah, ternyata karena rendahnya minat atas kepemilikan apartemen, maka PTF tidak dapat melunasi kewajiban obligasinya, sehingga Bank E setuju untuk menerima bangunan apartemen PTF. Jadi sebagai gantinya PTF menyerahkan bangunan yang sudah dibuatnya itu kepada bank dengan nilai wajar bangunan sebesar 400 miliar untuk pelunasan kewajiban. Otomatis nanti si hutang si PTF ini yang hutangnya itu senilai 500M itu lunas dengan si PTF menyerahkan bangunan dengan nominalnya itu 400M. Berarti kan kita lihat nih, si F punya hutang ke bank 500M, tapi karena dia apartemennya nggak laku, akhirnya si apartemen tersebut diserahkan ke bank dengan harga wajar apartemen tersebut 400M. Maka di sini ada keuntungan nih bagi PTF karena dia hanya melunasinya 400M sesuai dengan nilai bangunan, nilai wajar bangunan tersebut. Maka ada keuntungan atas pelunasan hutang senilai 100 miliar. Maka keuntungan pelunasan hutang itu di jurnalnya di kredit karena keuntungan menambah pendapatan ya. Lalu pelunasan wesel bayarnya ke banknya itu berkurang karena sudah diganti dengan yang tadi apartemen. Lalu di sini ketika si PTF sudah membangun bangunan, lalu karena diserahkan, ternyata si nilai buku aset berupa apartemen tersebut memiliki nilainya itu atau nilai bukunya senilai 550 miliar, sedangkan nilai wajarnya 400 miliar. Itu kan di sini ada kerugian dong bagi si PTF. Nah, karena ada selisih nilai wajar dengan nilai bukunya, berarti di sini kita lihat nih nilai bangunan yang kita bikin itu harganya 550M. Bangunan yang 550M ini kita serahkan kepada bank. Si PTF menyerahkan bangunan kepada bank. Maka yang 550M ini berkurang di kredit berupa apartemen, dan ada selisih kerugian 150M. Kenapa? Karena ada selisih perbedaan harga antara nilai buku bangunan dengan nilai pasar si bangunan tersebut ini ya, sehingga diperolehlah kerugian pelepasan apartemennya 150 miliar. Nah, lalu di sini ada penyajian dan pengungkapannya. Di sini yang kita ketahui bahwa liabilitas jangka panjang itu dilaporkannya di laporan fungsi keuangan, disajikan di bagian liabilities di posisinya setelah penyusunan liabilitas jangka pendek. Ini salah satu contoh untuk liabilitas jangka panjang sajikannya. Yang diungkapkannya berdasarkan PSAK 60 itu mengatur tentang rincian yang harus dimuat mengenai liabilitas jangka panjang. Ada yang penting semua informasi yang berkaitan dengan akun-akun tersebut harus diinformasikan secara rinci oleh perusahaan supaya tidak menimbulkan keambiguan bagi pembacanya. Lalu yang kedua, nilai yang tercatat liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya keuangan diamortisasi. Ya, ada beberapa hal yang harus diungkapkan. Nah, ini salah satu contoh pengungkapan di PT Indofood. Kalau tadi juga sama ini. Yang di Indofood itu kan disajikan di laporan fungsi keuangannya untuk kewajiban jangka panjang yang hutang bank. Saya ambil hutang bank di sini 6953. Pas dilihat di pengungkapannya ada nggak
Si hutang bank tersebut dia berhutangnya ke bank apa saja. Oh, ada bank BCA, MUFG, dan ada BTPN. Pasti lihat dijumlahkan jumlah hutang banknya senilai 6953533, sama nggak dengan yang disajikan di laporan promosi keuangan? Ya, memang harus sama, 6953533. Ini harus sama ya, yang disajikan di laporan promosi keuangan dengan yang diungkapkan itu harus sama nilainya. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sharingkan mengenai riwayat jangka panjang. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.